Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sediaan krim dan pasta untuk memenuhi UTS Farmasetika 2. Perkenalkan, nama saya Anissa Evlian Setiawati dengan nomor NIM 240-177 dari kelas Farmasi 2B. Pokok bahasan yang akan saya presentasikan diantaranya yang pertama, yaitu prinsip bentuk sediaan, yang kedua, definisi sediaan, yang ketiga, basis sediaan, yang keempat, komposisi sediaan, yang kelima, cara pembuatan, yang keenam, etiket dan kemasan, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sediaan. Materi yang akan saya bahas pertama adalah sediaan krim. Prinsip bentuk sediaan. Bentuk sediaan semi-solid memiliki konsistensi dan wujud antara solid dan liquid. Bentuk sediaan semi-solid, jika dibandingkan dengan bentuk sediaan solid dan liquid, dalam pemakaian topikal memiliki keunggulan dalam hal adivisitas sediaan, sehingga memberi waktu tinggal yang relatif lebih lama. Selain itu, fungsi perlindungan terhadap kulit lebih nampak pada sediaan semi-solid. Untuk definisi sediaan krim, menurut Farmakope Indonesia edisi 4, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Sedangkan menurut Formularium Nasional, krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Tipe sediaan krim ada dua. Yang pertama, tipe AM, yaitu air terdispersi dalam minyak, merupakan krim dengan fase luarnya minyak, tidak mudah dicuci dengan meninggalkan noda atau lengket pada pakaian. Yang kedua, tipe MA, yaitu minyak terdispersi dalam air. Tipe krim MA merupakan krim yang fase luarnya air, sehingga mudah dicuci dengan air atau tidak lengket, atau meninggalkan noda pada pakaian. Basis krim di sini ada dua. Yang pertama, fase minyak, yaitu bahan obat yang larut dalam minyak dan bersifat asam. Contohnya, asam stearat, adepslanae, parafin liquid, parafin solidum, minyak lemak, sera, cetasem, vaselin, setil alkohol, stearil alkohol, dan sebagainya. Dan yang kedua ada fase air, yaitu bahan obat yang larut dalam air dan bersifat basa. Contohnya, natrium tetraborat, TEA, NaOH, KOH, dan sebagainya. Untuk komposisi sediaan krim, mengandung zat berkhasiat, air, minyak, dan pengemulsi. Di antaranya ada emulgit, lemak bulu domba, cetasem, setil alkohol, dan sebagainya. Dan untuk bahan tambahan lainnya, ada zat untuk memperbaiki konsistensi, zat pengawet, pendapar, pelembab, pengompleks, antioksidan, dan peningkat penetrasi. Untuk cara pembuatan krim, pembuatan sediaan krim meliputi proses peleburan dan proses emulsifikasi. Biasanya, komponen yang tidak bercampur dengan air seperti minyak dan lilin dicairkan bersama-sama di penangas air pada suhu 70-70 derajat Celcius. Sementara itu, semua larutan berair yang tahan panas, komponen yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama dengan komponen lemak. Kemudian, larutan berair secara perlahan-lahan ditambahkan ke dalam campuran lemak yang cair dan diaduk secara konstan. Temperatur dipertahankan selama 5-10 menit untuk mencegah kristalisasi dari lilin atau lemak. Selanjutnya, campuran perlahan-lahan didinginkan dengan pengadukan yang terus-menerus sampai campuran mengental. Bila lautan berair tidak sama temperaturnya dengan leburan lemak, maka beberapa lilin akan menjadi padat, sehingga terjadi pemisahan antara fase lemak dengan fase cair. Untuk etiket dan kemasan pada sediaan krim menggunakan etiket berwarna biru, karena untuk pemakaian luar. Dan untuk kemasan pada sediaan krim,
sama seperti sediaan salep, yaitu dalam botol atau tub, dan ada juga kemasan kardusnya. Kelebihan dan kekurangan sediaan krim. Untuk kelebihannya, yang pertama, mudah menyebar rata, yang kedua, praktis, yang ketiga, lebih mudah dibersihkan atau dicuci dengan air, terutama tipe MA. 4. Cara kerja langsung pada jaringan setempat. Yang kelima, tidak lengket, terutama pada tipe MA. Yang keenam, memberikan rasa dingin, terutama pada tipe AM. Yang ketujuh, bisa meningkatkan rasa lembut dan lentur pada kulit, tetapi tidak menyebabkan kulit berminyak. Yang kedelapan, aman digunakan untuk orang dewasa maupun anak-anak. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, susah dalam pembuatannya, karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Yang kedua, mudah lengket, terutama tipe AM. Yang ketiga, mudah pecah disebabkan dalam pembuatan formulanya tidak pas. Yang keempat, pembuatannya harus secara aseptis. Yang kelima, mudah kering dan rusak, khususnya tipe AM, karena terganggu sistem campuran, terutama disebabkan karena perubahan suhu dan perubahan komposisi. Kemudian materi selanjutnya yaitu sediaan pasta. Prinsip bentuk sediaan semi-solid memiliki konsistensi dan wujud antara solid dan liquid. Bentuk sediaan semi-solid, jika dibandingkan dengan bentuk sediaan solid dan liquid dalam pemakaian topikal, memiliki keunggulan dalam hal adivisitas sediaan, sehingga memberi waktu tinggal yang relatif lebih lama. Selain itu, perlindungan terhadap kulit lebih nampak pada sediaan semi-solid. Untuk definisi sediaan pasta, menurut Farmakope Indonesia edisi 4, pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk pemakaian topikal. Sedangkan menurut Formularium Nasional, pasta adalah sediaan berupa massa lembek yang dimaksudkan untuk pemakaian luar, digunakan sebagai antiseptikum atau perlindungan kulit. Basis pasta yang pertama basis hidrokarbon yang memiliki karakteristik tidak diabsorpsi oleh kulit, inert, tidak bercampur dengan air, dan daya absorpsi yang rendah. Dibagi menjadi 5, yaitu soft parafin, hard parafin, liquid parafin, parafin substitute, dan parafin ointment. Contohnya adalah Vaseline, white petrolatum atau parafin, dan white ointment. Dan yang kedua ada basis absorpsi yang memiliki karakteristik bersifat hidrofil dan dapat menyerap jumlah tertentu air dan larutan cair. Dibagi menjadi 2, yaitu non-emulsi. Basis ini menyerap air untuk memproduksi emulsi air dan minyak, terdiri atas low fat, full alkohol, bisphex, dan kolesterol. Dan yang kedua, emulsi AM, terdiri atas lanolin dan oily cream. Untuk komposisi sediaan pasta yang pertama, zat aktif. Zat aktif yang sering digunakan misalnya zinc oksid, sulfur, ataupun zat aktif lainnya. Dan yang kedua ada basis pasta. Basis yang digunakan adalah basis hidrokarbon dan basis absorpsi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Cara pembuatan pasta. Umumnya pasta dibuat dengan cara yang sama dengan salep, tetapi bahan untuk menggerus dan menghaluskan digunakan untuk membuat komponen serbuk menjadi lembut. Bagian dari dasar ini sering digunakan lebih banyak daripada minyak mineral sebagai cairan untuk melembutkan pasta. Untuk bahan dasar yang berbentuk setengah padat, dicairkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian dicampur dengan bahan padat dalam keadaan panas agar lebih tercampur dan homogen. Pembuatan pasta dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama, pencampuran komponen dari pasta dicampur bersama-sama dengan segala cara sampai sediaan yang rata tercapai. Yang kedua, peleburan semua atau beberapa komponen dari pasta dicampurkan dengan meleburkannya secara bersamaan. Kemudian didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental. Komponen-komponen yang tidak dicairkan biasanya ditambahkan pada campuran yang sedang mengental setelah didinginkan dan diaduk. Untuk etiket dan kemasan sama seperti sediaan krim, yaitu menggunakan etiket berlabel biru karena untuk pemakaian luar. Gambarnya seperti berikut, dan juga untuk kemasannya dalam tub dan juga kemasan kardus kecil.
Kelebihan dan kekurangan sediaan pasta. Untuk kelebihannya yang pertama, satu, mengikat cairan lebih baik dari ungu empum. Dua, tidak mempunyai daya penetrasi gatal dan terbuka, sehingga mengurangi rasa gatal lokal. Tiga, lebih melekat pada kulit. Dua, konsentrasi lebih kental dari salep. Lima, daya absorpsi lebih besar dan kurang berlemak dibandingkan dengan sediaan salep. Untuk kekurangannya, satu, karena sifat pasta yang kaku dan tidak dapat ditembus, pasta pada umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. Dua, dapat mengeringkan kulit dan merusak lapisan kulit epidermis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.